Lengkap waktu itu barang buktinya 20.000 butir ekstasi dan kami melakukan penyitaan baik berupa rumah dan banyak aset-aset tanah yang berada tersebar, ada di Medan, ada berbentuk ruko, ada di Provinsi Bali, Denpasar, Badung. Ya, mungkin rekan-rekan nanti bisa melihat di daftar barang bukti, dan ada yang di NTB. Ya, nah kami sudah melakukan penyitaan dan terhadap kasus ini saat ini sedang berproses. Mudah-mudahan waktu singkat bisa P21. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan. Yang kedua adalah kasus hasil dari operasi Sipol Interdiction. Kalau rekan-rekan ingat, pada saat itu saya mengatakan pada saat press release bahwa dari sekian tersangka yang tergelar waktu ekspos, ada salah satu tersangka yang kami akan TPPU-kan, berinisial KS. Perannya adalah sebagai pengendali kurir. Nah, yang bersangkutan sudah berbisnis sejak tahun 2015. Ya, 2015, sehingga tempus sejak 2015 sampai dengan 2021 itu kami menyita beberapa aset. Ada berupa rumah di salah satu kompleks perumahan di Medan, lalu ada mobil, ya, mobil Lexus jenis apa itu ya Harrier zaman dulu, dia Lexus, ada Triton, lalu banyak berupa tanah dan juga bangunan dari bersangkutan, juga rekening yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembayaran narkoba tersebut. Dan saat ini prosesnya sedang terus kami lakukan, dan juga SPDP sudah dikirim, dan beberapa kali juga kami terus berkoordinasi dengan teman-teman BPN. Dan yang pasti ketika kami melakukan penyidikan TPPU, keberadaan dari PPATK itu sangat penting sebagai tim yang menganalisa transaksi yang mencurigakan tersebut. Dan yang terakhir adalah ini kasus pokoknya produksi dan peredaran gelap obat-obat keras ilegal di dua pabrik Megalab di Jogja, tepatnya di Bantul dan Sleman. Nah, kami menetapkan 5 orang tersangka sebagai pihak-pihak yang mendapat keuntungan paling besar dari transaksi gelap obat-obatan ilegal tersebut. Nah, kami mendapatkan uang terdapat di sini di depan kita dari salah satu tersangka itu 2 juta dolar Singapura. Ya, ada di depan 2 juta dolar Singapura. Lalu pada saat bersamaan kami menyita ini, kami juga menyita 2,75 miliar rupiah. Lalu juga dari beberapa rekening ditarik, dan kami berhasil mengamankan seperti yang ada di depan ini, dan jumlahnya ada tertera di barang bukti. Nah, terhadap kasus ini sendiri juga kami menyita beberapa aset, baik berupa tanah yang berada di daerah Jawa Barat, Kerawang, lalu rumah dari saudara J, ya, saya lupa ya, JW kalau nggak salah, atau nama panjang seperti itu, ada di Jogja. Rumah dan bangunan yang memang kami dapat meyakini berdasarkan alat bukti yang ada bahwa ini didapat dari perolehan dia memproduksi obat-obat ilegal tersebut. Jadi dari kasus ketiga kami menetapkan 5 orang tersangka dan menyita barang bukti seperti ada yang terdapat di daftar barang bukti yang kami berikan kepada rekan-rekan di bahan press release. Jadi sekali lagi, Polri tetap berkomitmen karena kami menyadari bahwa penindakan narkoba tidak cukup hanya penyitaan barang bukti, tetapi juga ada strategi pemiskinan, sehingga upaya pemberantasan tersebut dapat maksimal.
yang pada akhirnya ini berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia bebas narkoba. Demikian dari kami serahkan ke Pak Rusdi. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Hadir juga bersama kita Deputi Pemberantasan dari PPATK. Mungkin silakan Pak Deputi untuk sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Pak Brigjen Rusdi, kemudian Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Pak Krisno Siregar, kemudian Bapak Kasubdit 2 dan Kasubdit 5. Kami dari PPATK, saya sendiri, nama saya Aris Priyatno, Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2. Sekarang ini diberi amanat menjadi pelaksana tugas di bidang pemberantasan. Tentu saja atas nama pimpinan kami mengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman khususnya di Direktorat Tindak Pidana Narkoba dalam rangka mengungkap 3 kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Brigjen Krisno. Tentunya bantuan kami adalah dalam mengungkapkan indikasi tindak pidana pencucian uang, dan itu merupakan tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka menjaga integritas dari sistem keuangan agar tidak dipergunakan oleh para pelaku kriminal menggunakan instrumen keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Kerjasama kita lakukan dalam berbagai tahapan, baik pada saat tahap penyelidikan, penyidikan, maupun ketika kami melakukan analisis menggunakan teknik follow the money untuk mengetahui jaringan-jaringan dari para pelaku kejahatan dengan melihat keterkaitan mutasi transaksi di antara para pelaku tersebut. Di samping itu kami juga memberikan informasi kepada teman-teman penyidik mengenai keberadaan aset dalam rangka aset tracing yang ujung-ujungnya nanti kita harapkan kembalinya aset recovery kepada negara secara maksimal dan optimal. Tentunya kerjasama yang baik ini untuk kesekian kalinya berdasarkan catatan kami terakhir adalah mengenai pengungkapan obat sebanyak 531 miliar beberapa waktu yang lalu. Tentunya akan terus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan TPA, narkotika maupun obat-obat keras yang terlarang tentunya kita harapkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku, karena dengan menggunakan pasal-pasal TPPU semua hasil tindak kejahatan akan kita rampas ya Pak, semaksimal dan seoptimal mungkin, sehingga ini akan seperti yang kami katakan tadi menimbulkan efek jera yang besar bagi para pelaku maupun para kriminal yang berniat untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Sekali lagi kami atas nama institusi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pengungkapan ketiga kasus TPA ini dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih atas perhatian. Mungkin ada rekan-rekan yang mau ditanya.